sekali lagi terima kasih ya telah berpartisipasi dalam mencatat Indonesia di Sensus Ekonomi 2026. Yuk, lanjut lagi. Let's go! Ayo kita sambut masa depan. Kita bantu pembangunan. Ayo kita satukan semangat. Kita bantu tanpa syarat. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun Indonesia. Tiba saat kita semua ambil peran serta mencatat Indonesia. Tiba saat kita semua makin sejahtera, makmur sentosa, Indonesia maju. Ayo untuk Indonesia satu, hebat pula semakin kuat. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun Indonesia. Tiba saat kita semua ambil peran serta mencatat Indonesia. Tiba saat kita semua makin sejahtera, makmur sentosa, Indonesia maju. Semua yang di kota dan di desa bantu negara menentukan masa depan kita. Capai tujuan, sukseskan pembangunan. Tiba saat kita semua ambil peran serta mencatat Indonesia. Tiba saat kita semua makin sejahtera, makmur sentosa, Indonesia maju. Indonesia maju. Mari satukan hati kita maju bersama untuk masa depan. Bangkitkan semangatmu, yakinkan dirimu, maju bersama Indonesia. Dari ujung Sumatera hingga Papua terbentang alam yang indah. Kekayaan negeri yang melimpah ruah ada di bumi Indonesia. Bahu-membahu kita semua demi masa depan bangsa Indonesia.
kita pasti bisa hadapi tantangan bersama. Mari kita semua mencatat Indonesia, memajukan asa pertanian negeri kita. Mari satukan hati kita maju bersama untuk masa depan. Kekayaan Selamat pagi Bapak Ibu. Acara akan segera dimulai. Kami mohon Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya dan memute mikrofonnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak Ibu fungsional ahli media di lingkungan BPS Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati seluruh hadirin peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas segala nikmatnya lah kita dapat kembali berkumpul di ruang virtual Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun Idul Fitri telah berlalu, namun masih dalam semangat bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali ke dalam keadaan yang suci dan penuh dengan semangat baru. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum memulai webinar kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengambil foto dokumentasi kegiatan kita. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan juga menunjukkan senyuman terbaiknya. Baik, saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, oh iya, untuk slide selanjutnya, mohon maaf, saya hitung kembali. 1, 2, 3. Terima kasih, dan slide terakhir saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Hadirin yang kami hormati, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik agar dapat meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan sistem statistik nasional, dan mendukung pembangunan nasional. Pembinaan statistik sektoral adalah proses panjang yang harus dilaksanakan oleh BPS sebagai pembina data. Hal ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat sistem statistik nasional dengan data sektoral yang berkualitas, di mana hal ini dapat terwujud dengan adanya kerjasama dan kolaborasi dengan dinas atau instansi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Webinar series pembinaan statistik sektoral ini telah memasuki batch keempat, di mana di batch keempat ini kita akan membahas tema-tema mengenai penyelenggaraan statistik sektoral. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama dengarkan arahan dan sambutan dari Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Nurul Hasanuddin, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.
Tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan ya, seluruh tamu undangan ya, yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini di batch yang keempat ya, dari dinas, instansi ya, juga suku dinas itu bisa hadir ya untuk bisa eh, membangun kesinambungan program ya dalam konteks pembinaan statistik sektoral. Tentunya juga seluruh unsur pimpinan di BPS DKI Jakarta yang hadir ya, termasuk tim yang mengampu terkait dengan PSS ini ya, Bu Teresia beserta tim ya, yang mudah-mudahan eh, jerih payah kita untuk membangun literasi statistik ya di berbagai ruang, di berbagai tempat ya, itu bisa menjadi sebuah amal baik kita ya untuk bisa hadir ya dalam rangka terus ya meningkatkan pembinaan statistik sektoral ya. Karena memang kesinambungan program itulah yang sesungguhnya akan menjadi prasyarat ya ketika literasi statistik ini ingin kita bangun ya secara lebih paripurna. Darah sekalian, dalam kesempatan yang baik ini juga boleh mungkin saya mengucapkan ya masih dalam suasana Idul Fitri ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk rekan-rekan di dinas instansi ya. Juga saya lihat dari Diskominfotik ya sebagai wali data juga ada yang hadir ya. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kolaborasi kita ya setelah ini dan ke depan ya itu semakin baik ya, semakin berkualitas untuk mengawal bagaimana agar kita semua dalam menghasilkan data statistiknya bisa lebih baik ya, lebih berkualitas. Saudara sekalian, tentunya di dalam pembinaan statistik sektoral ini kita perlu terus ya membangun mindset ya di setiap SDM yang ada di dinas instansi yang memang mengampu ya bertanggung jawab untuk mengelola data di setiap dinas ya. Agar mindsetnya itu bisa memiliki frekuensi yang sama ya, bagaimana tentang standar data, bagaimana tentang comparable data ya, tentang keterbandingan data, terus bagaimana juga tentang kualitas-kualitas data yang harus dijaga, dan juga bagaimana akurasi data dan semuanya. Dan BPS DKI Jakarta tentunya hadir ya untuk membersamai Bapak Ibu sekalian ya. Tidak usah sungkan-sungkan ya untuk berdiskusi ya, berkonsultasi ya untuk tema-tema yang terkait statistik tentunya kita akan support ya kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Dan di batch 4 ini tentunya tema-temanya cukup menarik ya, sebagaimana surat undangan yang kita sampaikan kepada Kepala Dinas ya. Ditolong sampaikan juga salam saya untuk Bapak Ibu Kadisnya yang mungkin belum bisa hadir di kesempatan ini ya, untuk eh, membangun bagaimana agar satu data Indonesia salah satunya ya sebagai ruh daripada pembinaan statistik sektoral kita ke depan ya. Jadi satu data Indonesia ya. Apalagi BPS seperti sekarang ini ya, terkait dengan data tunggal ya, sosial ekonomi nasional itu juga menjadi
daerah. Terima kasih tentunya kepada Diskominfotik ya yang selama ini kita sama-sama bergandeng tangan ya membangun agar kemudian pembinaan statistik sektoral kita itu bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Dan prestasi di tahun yang lalu ya yang terbaik pertama di dalam konteks penghargaan ya terkait tata kelola statistik sektoral yang baik ya tentunya perlu kita pertahankan di tahun 2025 ya. Tentunya mempertahankan itu akan terasa lebih berat ya karena provinsi-provinsi yang lain pasti juga ingin ya ingin meningkatkan kualitas pembangunan statistik sektoralnya. Dan oleh karena itu di tahun 2025 ini kita menggandeng suku dinas ya, sudin-sudin yang ada di kabupaten kota untuk intens ya di dalam proses pembinaan statistik sektoral kita ya. Karena apa? Karena seyogianya di 6 wilayah ya di 6 kabupaten kota itulah sesungguhnya data-data itu berada dalam konteks kedekatan dengan daerah ya. Apakah itu di wilayah Jakarta Utara, apakah itu di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur ya, Jakarta Pusat ataupun di Kepulauan Seribu. Tentunya dalam tata kelola data statistiknya perlu terus kita bangun bersama ya. Perlu kita tingkatkan ya karena memang kalau bicara data administrasi tentunya Bapak Ibu sekalian tentunya akan sangat mendapatkan manfaat ya bagaimana mendiseminasikan ya, cara mendiseminasikan yang baik ya, membangun infografis yang berkualitas ya, menyimpan datanya ya dengan aman, dengan baik sehingga mudah mencarinya, ya, mudah mendapatkannya. Karena biasanya kementerian lembaga, mungkin berbagai stakeholder selalu minta data kepada Bapak Ibu sekalian di dinas instansi. Kalau tata kelola manajemen data statistiknya kita rapi, kita unggul ya, sesungguhnya itu bisa lebih mudah ya kan. Lebih cepat, tidak membuat kita repot terlalu ya, karena sudah tersusun dengan baik ya tabel-tabelnya, publikasi-publikasinya sudah rapi, tinggal butuh tentang data apa, tinggal dikasihkan. Artinya sudah tersedia gitu. Berbeda kalau data-data yang memang belum tersedia. Nah, dalam konteks inilah pembinaan statistik sektoral kita ingin hadir ya di setiap dinas instansi, bahkan kita juga hadir ke kelurahan-kelurahan ya. Kita bangun program kelurahan cantik ya, kelurahan cinta statistik, kita bangun juga di kampus-kampus dengan pojok statistik, artinya literasi ini terus kita bangun, termasuk juga dengan mungkin dengan Satpol PP ya beberapa waktu belakangan ini kita juga ke sekolah-sekolah ya, BPS Siap, Pak, dari Goes to Satpol PP. School ya. Itu juga menjadi bagian literasi statistik untuk eh, membangun agar generasi-generasi muda ya di sekolah-sekolah itu juga kita pupuk sejak dini. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari ya bersama-sama kita terus kuatkan ya agar kemudian literasi statistik kita ya bertambah dan bertumbuh ya. Insya Allah BPS DKI akan selalu hadir ya kapanpun ya Bapak Ibu sekalian butuhkan untuk berdiskusi, berkonsultasi tentang dinamika metodologi statistik ataupun analisis-analisis statistik yang mungkin dari data-data yang ada, kita bisa membantu ya. Bagaimana menyusun tabel, bagaimana menyiapkan kuesioner, bagaimana mendiseminasikan. Dan tema di seri yang pertama ini tentunya akan relate dengan satu data Indonesia dan satu data kelurahan. Tentunya di sini profil kelurahan yang menjadi kekuatan data yang ada di Pemprov DKI ini menjadi sebuah amanah untuk kita menyajikan data itu dengan potret lapangan yang sesuai dengan fakta. Nah, inilah PR kita, bagaimana agar fakta-fakta yang ada di lapangan itu bisa terpotret dalam
sebuah angka-angka. Sehingga mudah membacanya, mudah menganalisisnya, dan kemudian berdasar itulah kemudian kebijakan-kebijakan itu bisa terarah, lahir dengan frekuensi yang sama, yang dibaca di level kabupaten kota atau suku dinas, itu dibaca dengan di level provinsi, di dinas-dinas, dan juga di gubernur, wakil gubernur, di DPRD, ataupun di level manapun itu frekuensinya sama. Itulah sesungguhnya kualitas data yang kita harapkan agar di setiap level itu memiliki pemahaman yang sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di seri yang pertama dan insya Allah nanti seri-seri berikutnya akan menyusul sesuai dengan jadwal yang kita sampaikan melalui surat undangan dari surat saya kepada setiap kepala dinas maupun lembaga ya yang ada di Pemprov DKI Jakarta ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat belajar, selamat berdiskusi ya. Semoga kehadiran webinar series yang keempat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya untuk batch keempat ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nurul Hasanuddin atas waktu, sambutan, dan arahan yang telah diberikan. Semoga dapat menjadi pembuka semangat dan inspirasi bagi kita semua dalam mengikuti webinar hari ini. Bapak Hasan yang kami hormati, apabila Bapak memiliki agenda lain dan perlu meninggalkan ruang Zoom ini, kami persilakan dengan hormat. Namun apabila Bapak tetap berkenan untuk mengikuti webinar ini, kami persilakan dengan senang hati. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, acara akan saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Saudari Mutiara Virgia Leran Putri. Kepada Mbak Tiara, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Hani, Neng Hani. Saya mau cek suara dulu Mbak Hani, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Ya, Mbak Tiara sangat jelas. Jelas ya, volumenya oke ya? Oke, aman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Bapak Nurul Hasanuddin yang sudah berkenan membuka. Terima kasih banyak Bapak. Yang juga kami hormati narasumber kita pada webinar kali ini, Ibu Teresia Parwati. Beliau merupakan statistisi ahli media BPS Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Bu Tere. Kemudian yang juga kami hormati seluruh tamu undangan dari dinas dan instansi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Selamat datang atau selamat datang kembali ya di webinar Pembinaan Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 yang kali ini sudah memasuki batch keempat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Virgia. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menjadi moderator pada kesempatan webinar kali ini. Bapak, Ibu, hadirin semua, sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, BPS Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan webinar series Pembinaan Statistik Sektoral 2025 yang kali ini, seperti yang sudah saya jelaskan, sudah masuk ke batch yang keempat. Kenapa sih kegiatan ini kita laksanakan dalam beberapa tahap? Agar semua materi yang ada itu dapat diimplementasikan dalam kegiatan statistik sektoral di tiap dinas dan instansi. Seri pertama pada batch keempat ini, hari Selasa, tanggal 15 April 2025, akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang satu data Indonesia dan satu data kelurahan. Bapak Ibu, kalau kita sedikit flashback ya, sedikit tentang latar belakang satu data Indonesia ini.
bahwa di era digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang, data itu memang memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Namun sayangnya kondisi pengelolaan data di Indonesia ini masih banyak menghadapi tantangan-tantangan. Permasalahan yang mungkin sering muncul ketika kita bicara tentang pengelolaan data itu kalau misalnya kita bisa ingat-ingat yang pertama itu datanya masih sering tumpang tindih antar instansi. Kemudian tidak ada sinkronasi antara pusat dan daerah. Mungkin bukan tidak ada ya, kurangnya ya sinkronasi antara pusat dan daerah. Kemudian ada masalah juga terkait perbedaan format dan standar sehingga sulit digabungkan atau sulit dibandingkan. Banyak data juga yang tidak terbuka secara transparan kepada publik. Padahal data itu harusnya bisa diakses oleh publik, tapi publik mengalami kesulitan untuk mengakses data tersebut. Kemudian pengambilan keputusan menjadi tidak tepat secara konsekuensinya karena basis data yang tidak akurat. Padahal kita tahu ya bahwa dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi itu sangatlah penting. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan-tantangan ini, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menetapkan kebijakan yang kita kenal sekarang dengan Satu Data Indonesia atau SDI. Jadi tujuan utama dari Satu Data Indonesia atau SDI ini ialah bagaimana kita menciptakan data pemerintahan yang berkualitas di mana data-data tersebut tunggal dan tidak tumpang tindih, terstandarisasi format dan metadatanya, mudah diakses, dan dapat digunakan bersama antar instansi. Nah, kalau misalnya kita bicara konteksnya di Provinsi DKI Jakarta, tentunya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia ini menjadi sangat penting, mengingat kompleksitas tantangan yang ada di provinsi kita, yaitu DKI Jakarta. Bapak Ibu hadirin undangan hari ini kita akan mendengarkan paparan yang komprehensif. Kita akan mengenal lebih jauh terkait SDI, Satu Data Indonesia, dan Satu Data Kelurahan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat kompeten dalam bidangnya, yaitu Ibu Teresia Parwati. Sebelum Bu Tere mulai paparan, izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan kali ini, Ibu Teresia Parwati. Selamat pagi, Ibu Tere. Pagi, Mbak Tiara. Gimana kabarnya Ibu Tere? Semoga selalu sehat dan semangat ya, Bu Tere ya. Ya, pasti dong, harus semangat Mbak Tiara. Bu Teresia Parwati ini adalah statistisi ahli media di Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, sekaligus juga Ketua Tim Pembinaan Statistik Sektoral ya, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Betul begitu ya, Bu Tere? Jadi beliau inilah yang menggagas dan mengawal pembinaan statistik sektoral di BPS Provinsi DKI Jakarta. Baik, Bu Tere, tanpa berlama-lama lagi ya, kayaknya sudah kebanyakan ya pengantarnya. Nanti kurang lebih paparan sekitar 30-45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab kurang lebih 15 menit begitu ya Bu Tere. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin sudah ada pertanyaan sembari Bu Tere melakukan paparan, bisa langsung sampaikan melalui chat atau bisa juga nanti bertanya langsung kepada Bu Tere dengan menggunakan fitur raise hand di akhir paparan. Mungkin untuk pengantar dari saya segitu dulu Bu Tere. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar kami persilahkan untuk Bu Tere menyampaikan paparan. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan OPD, dan juga ada sebagian kecil ya dari BPS DKI dan dari BPS Kabupaten Kota. Terima kasih sudah hadir untuk memenuhi undangan kami pada hari ini. Dan kami sangat berbahagia nih karena hari ini teman-teman OPD dari dinas-dinas di Provinsi DKI Jakarta lumayan banyak yang hadir. Terima kasih untuk teman-teman ada perwakilan dari Bapeda juga selaku koordinator untuk Satu Data Indonesia, Mbak Fatihah ya. Dan juga dari Diskominfotik selaku wali data ada Mbak Tami and the Gang, Mbak Tami dan kawan-kawan ini terima kasih.
sudah bersama-sama kita mengawal penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi DKI Jakarta. Oke, izin share screen Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi bicara tentang satu data Indonesia ini mungkin bagi sebagian dari kita ini adalah hal baru, tapi sebenarnya tidak baru karena sudah diinisiasi terkait satu data Indonesia ini sejak adanya Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data. Jadi, mengapa ini diinisiasi oleh pemerintah? Karena memang data menjadi suatu bagian yang penting, kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam penyelenggaraan bagaimana untuk melakukan pelayanan publik ke depannya. Nah, selama ini data-data yang ada itu tidak masing-masing dinas, instansi, kementerian, lembaga masih banyak menggunakan data-data sendiri gitu. Akibatnya berbagai program bantuan, intervensi-intervensi program bantuan sosial misalnya itu menjadi tidak efektif karena semua menggunakan data yang berbeda-beda, masing-masing menggunakan data yang berbeda-beda sehingga hasilnya tidak dapat diukur gitu seberapa efektif program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, karena itu sejak dimulainya Perpres 39 tahun 2019 ini tentang satu data ini maka dimulailah menjadi momentum buat kita semua untuk mulai menggunakan satu data sebagai dasar untuk pembuatan berbagai kebijakan yang ada di Indonesia. Dan dalam kebijakan tata kelola data pemerintah ini diharapkan tadi menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta yang terpenting adalah bisa diakses serta mudah dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. Harapannya ke depannya semua akan menggunakan data yang sama dan itu bisa dibagi pakaikan. Jadi kalau kita punya data dan itu hanya digunakan untuk kita sendiri, itu menjadi datanya mubazir. Jadi tidak bisa digunakan bersama, tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Tujuan Satu Data Indonesia ini memberikan acuan, pelaksanaan, dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, ada pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dia juga berusaha untuk mewujudkan tadi ya, kalau tadi pedoman untuk tata kelola data, ketersediaan data, ada keterbukaan dan transparansi data di situ sehingga perencanaan bisa dilakukan dengan berbasiskan pada data. Yang terakhir adalah bagaimana dia mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ya tadi saya sedikit flashback. Jadi untuk rangkaian dari webinar series kali ini, kita akan khusus membahas tentang bagaimana penyelenggaraan statistik sektoral. Jadi dimulai dari Satu Data Indonesia yang pertama, nanti yang kedua ada kita bicara tentang kualitas data, bagaimana menjaga kualitas datanya, kualitas survei, kualitas pengumpulan data kompromin, kompilasi produk administrasi itu seperti apa, dan bagaimana proses bisnis statistik yang benar agar data-data yang kita kelola, yang kita hasilkan itu bisa dapat dipertanggungjawabkan, digunakan karena sudah memenuhi kaidah proses bisnis statistik yang benar. Kita juga akan bicara tentang kelembagaan dan juga statistik nasional, sistem statistik nasional. Nah, hari ini tadi ya kita akan bicara tentang satu data dan juga dalam konteks Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta ini sudah sebenarnya sudah lebih maju, sudah lebih advance. Jadi tidak hanya dalam tataran baru undang-undangnya saja, baru perpresnya saja yang kita laksanakan, tapi kita sudah melangkah lebih jauh sejak adanya Pergub
Pergub 37 tahun 2022 tentang satu data Indonesia di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Jadi sebenarnya sudah ada pengejawantahan dari undang-undang itu dan juga kita sudah punya satu data Jakarta. Oke, nah gambaran umum dari satu data Indonesia ini sendiri di sini ada nanti kita ada prinsip SDI, ada pembentukan kelembagaan, bagaimana penyelenggaraan SDI dan bagaimana pemanfaatan datanya. Di prinsip SDI ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang namanya satu data Indonesia itu satu data di mananya ada standar datanya sama, metadatanya sama. Standar data sama metadata kurang lebih konsep definisi ya, Bapak Ibu teman-teman. Interoperabilitas itu bisa dibagi pakaikan dan punya kode referensi atau data induk. Di pembentukan kelembagaan, kalau kita sudah punya forum SDI, kita hampir setiap tahun ya dengan teman-teman Bapeda, teman-teman Bapeda selaku koordinator SDI, ada teman-teman Diskominfotik selaku wali data dan juga Dinas Instansi selaku wali produsen data sudah bersama-sama menyelenggarakan forum SDI. Dan itu sudah rutin kita laksanakan. Oke, ada penyelenggaraan SDI itu mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan. Dan terakhir pemanfaatan data itu ada perencanaan, pemantauan, pengendalian pembangunan, dan evaluasi pembangunan. Nah, ini kita bahas tentang prinsip satu data Indonesia. Di prinsip satu data Indonesia, jadi kalau datanya, bagaimana caranya biar datanya satu? Menjadi satu. Dan untuk menjadi satu data, berarti kita harus punya standar data yang sama. Standar data yang sama itu apa? Standar data itu, nanti standar data yang sama itu ada konsep yang sama, definisi yang sama, klasifikasi yang sama, ukuran yang sama, dan satuan yang sama. Kalau kita bicara misalnya konsep kependudukan, definisi penduduk itu apa? Gitu. Definisi penduduk, kalau penduduk ya, penduduk itu kan orang yang tinggal gitu, kalau konsep BPS. Tinggal di satu tempat yang sudah 1 tahun atau kurang, 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun, tapi mempunyai tujuan menetap. Nah, saya kurang tahu persis nih konsepnya teman-teman Dukcapil apa gitu. Tapi kalau DPAPP sudah menggunakan konsep yang sama digunakan oleh BPS. Nah, perbedaannya adalah konsepnya kalau BPS dan juga kemarin teman-teman DPAPP untuk Carik itu menggunakan konsep penduduknya itu yang de facto. Jadi berdasarkan orang itu ada tinggal di situ atau enggak. Kalau yang dari Dukcapil itu kegunaannya untuk konsep kependudukan yang dipakai itu de jure, jadi berdasarkan kepemilikan dokumen hukum. Nah, itu dijelaskan. Berikutnya klasifikasi. Klasifikasi itu ada klasifikasi wilayah, perkotaan, pedesaan, klasifikasi menurut jenis kelamin, laki-laki, perempuan, klasifikasi menurut tingkat pendidikan gitu, pendidikan yang SD ke bawah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Ukurannya pakai apa? Ukuran itu jumlah persen gitu. Terus satuan kalau penduduk tuh apa? Jiwa gitu ya. Jadi standar data ini harus sama. Standar data ini ada aturan yang sudah dituangkan dalam Perban 4 tahun 2020 tentang petunjuk teknis standar data statistik. Nah, kalau Bapak Ibu, teman-teman, tahun lalu kita sama-sama ikut di forum yang namanya DDW ya, Data Discovery Workshop ya, Mbak Tami dan teman-teman tahu persis ya. Jadi kita sudah menggunakan standar data sesuai dengan di KPK 850 tahun 2023, KPK-nya BPS. Di situ sebenarnya semua konsep dan definisi sudah ada. Nah, tinggal bagaimana kalau tidak ada di situ konsepnya. Nah, ini yang harus kita usulkan bersama, kita tambahkan bersama. Tapi untuk yang masih ada di dalam KPK 850 2023 itu bisa digunakan. Oke. Nah, ini standar data ya. Jadi ketika bagaimana caranya melakukan pengusulan standar data? Saya ingat waktu itu sesuai dengan
Kepku berapa? 81 ya tahun 2024 itu tentang standar data itu kita ada 1237 kalau nggak salah standar data variabel. Di variabel itu hanya ada 300-an yang ada di Kepka 850, sementara yang lainnya itu tidak gitu. Sehingga itu kemarin harus diusulkan kembali, tapi harus dipilah kembali gitu. Kita pilah kembali, difilter kembali mana-mana yang ada, mana-mana yang ini ya, yang bisa diusulkan. Kadang-kadang ada beberapa yang mungkin ganda. Dan juga yang diprioritaskan adalah kalau memang standar data itu sebenarnya sudah ada di sudah maksudnya apa? Sudah menjadi bagian dari data prioritas. Nah, itu harus kita prioritaskan usulannya. Terkait dengan data-data SDGs yang waktu itu sempat disampaikan oleh teman-teman Sekretariat SDGs Bapeda ya, itu yang PRIT kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi memang permasalahan ini sudah saya sampaikan juga ke tim pusat, tim BPS pusat. Ada beberapa indikator SDGs yang variabelnya itu belum ada di Kepka 850 2023 gitu. Jadi eh, dan kalau indikator SDGs ini kan sifatnya nasional ya. Semua menggunakan indikator yang sama, semua menggunakan konsep definisi yang sama, sehingga pengajuannya harusnya dari pusat, nggak harus dari kita. Nanti kita hanya mengajukan yang lain-lain saja gitu, yang lain di luar dari itu. Yang memang sudah ada di tingkat pusat, itu pengajuan tingkat pusat. Hanya saja, ini ada beberapa permasalahan. Misalnya kita punya wali data sampai dari produsen data kemarin sudah dikumpulkan oleh wali data provinsi di teman-teman di provinsi. Nah, tetapi tetap saja untuk pengajuannya itu kalau data itu digunakan, ini kalau data lintas instansi ya, maka pengajuannya ke wali data tingkat pusat. Jadi dari wali data provinsi ke wali data tingkat pusat, dari Pusdatin atau kementerian lembaganya. Nah, kementerian lembaganya ini nanti suratnya mungkin disisikan ya ke BPS, nanti biar BPS yang coba ini juga mengkoordinasikan, mengkonfirmasikan ke mereka apakah itu sudah dapat atau belum, bagaimana reviewnya dan lain sebagainya. Terus terang kami sudah koordinasi juga dengan teman-teman BPS pusat terkait dengan bisa nggak kalau misalnya pengajuannya itu lewat BPS saja, justru dibalik ya, pengajuannya lewat ke BPS pusat, nanti yang ke kementerian lembaga itu tembusannya gitu. Tapi sampai sekarang itu belum disetujui di tingkat pusat. Jadi selagi belum ada persetujuan, maka kita masih menggunakan pengajuan yang ini, standar data ini. Oke, nah itu tadi standar data. Standar data ini kurang lebih hampir sama dengan metadata. Cuman kalau metadata itu lebih lengkap, tidak hanya konsep dan definisi, ukuran, klasifikasi, dan satuan saja, seperti di standar data tadi. Kalau metadata ini bahkan ada cara penghitungannya, cara penghitungan indikatornya di metadata indikator. Indikator itu didapat dari variabel mana saja, keterangannya ada di metadata variabel. Dan keterangan tentang kegiatan ada di mana saja, itu kita dapat di metadata kegiatan. Bapak Ibu teman-teman bisa melihat contoh-contoh di metadata statistik di website sirusa.bps.go.id dan juga beberapa konsep definisi tadi bisa dilihat di aplikasi indah.bps.go.id. Memang yang bisa mengakses aplikasi itu yang Indah tadi untuk yang metadata itu hanya Diskominfotik karena dia selaku wali data. Tetapi untuk yang lain masih tetap bisa melihat itu di masih bisa melihat konsep dan definisinya. Oke, ini metadata kegiatan itu isinya apa? Ada nama kegiatan, identifikasi penyelenggara, ada tujuan pelaksanaannya apa, periode pelaksanaannya apa, cakupannya apa, bagaimana rancangan pengumpulan datanya, bagaimana rancangan pengelolaan datanya, bagaimana level estimasinya. Apakah kalau dia survei estimasinya, estimasi provinsi, estimasi kabupaten kota atau apa? Analisisnya apa? Apakah dia menggunakan analisis deskriptif atau analisis inferensia? Dan bagaimana diseminasi hasilnya?
prosesnya seperti apa. Nah, untuk teman-teman, Bapak Ibu teman-teman di OPD yang sudah mengajukan rekomendasi statistik, kan untuk semua pengajuan kegiatan apa tidak hanya survei ya, tapi pengumpulan data kompromin tadi juga melalui rekomendasi statistik. Nah, rekomendasi statistik ini eh, nanti tidak perlu metadata kegiatannya dengan memasukkan kode nomor di rekomendasi statistik, nomor rekomendasinya, maka metadata kegiatannya nggak usah diisi. Sudah langsung, jadi by system langsung ditarik datanya, metadatanya kalau menggunakan tadi kode kode rekomendasi statistik, nomor rekomendasi statistik. Jadi yang diisi hanya variabel dan indikator. Kalau variabel itu isinya apa? Variabel tadi misalnya variabel penduduk, variabel jenis kelamin, variabel pendidikan itu variabel. Nah, variabelnya apa, konsepnya apa, definisinya, referensi pemilihannya itu dari apa. Tapi gini, Bapak Ibu, teman-teman di OPD, tidak semua ya. Jadi ini kan ada variabel-variabel. Tidak semua ini harus kita buat baru. Nggak harus ketika mengajukan metadata ini kita bukan ngarang, kita nyari referensinya, mencari-cari referensinya. Tetapi tadi buka dari aplikasi Indah, itu di situ sudah ada ratusan eh, konsep dan definisi yang bisa dipakai. Jadi silakan gunakan di situ. Bahkan kalau menggunakan di situ itu sudah ada kode referensinya. Nah, kalau yang tidak ada, kayak konsep kependudukan, konsep pendidikan, kesehatan, ada beberapa ya, migrasi, itu sebenarnya sudah ada semua. Terus nanti kalau yang tidak ada, baru kita mengajukan apa? Mengajukan tadi konsep baru, definisi baru, tapi dengan eh, ada referensi tertentu. Tadi ya, itu referensi pemilihan, terus tipe datanya itu apa, terus tipe klasifikasi isiannya itu seperti apa, aturan validasi, aturan validasi, terus bagaimana kalimat pertanyaan, aksesibilitas variabel untuk umum yang terakhir. Nah, ini eh, kalau di metadata di ini ya metadata variabel ya kalimat pertanyaannya seperti apa, variabelnya seperti apa. Nah, ini beda ya. Jadi kalau nama variabel kemarin ya hasil ini sementara aja saya spill sementara dari hasil pemeriksaan ke teman-teman. Nama variabel itu dibuat kalimat pertanyaan, padahal kan enggak. Nama variabelnya misalnya semua kalimat pertanyaan satu kalimat pertanyaan utuh disampaikan, padahal kan nggak harus gitu. Variabel itu ya cukup yang ininya aja ya variabel jenis kelamin atau variabel misalnya jenis pelayanan gitu ya, jenis pelayanan yang dilakukan itu, jenis usaha, jenis kategori izin usaha atau apa variabel-variabel seperti itu aja gitu. Jadi variabel itu nggak harus satu kalimat pertanyaan lengkap. Kalau kalimat pertanyaan ya kalimat pertanyaan. Oke, nanti terkait dengan metadata ini akan kami bahas secara khusus teman-teman pada acara internalisasi metadata. Kalau sebelumnya kita sudah kupas tuntas dengan tentang rekomendasi statistik, yang berikutnya next ini akan kami jelaskan secara khusus untuk metadatanya. Apa-apa yang harus kita perbaiki, apa-apa yang harus kita sempurnakan gitu ya untuk meningkatkan kualitas data kita. Kenapa metadata menjadi penting? Karena metadata ini seperti jendela dari data kita, penjelasan tentang data kita. Kalau misalnya kadang-kadang hanya orang-orang tertentu yang tahu ini sebenarnya data apa, tujuannya untuk apa, untuk menghitung apa, dan bentuknya seperti apa, didapat hitungan ini dari mana, ini mungkin orang-orang tertentu. Tapi dengan adanya metadata, maka akan ada penjelasan. Contohnya, kita punya metadata tentang penduduk miskin, persentase penduduk miskin. Nah, penduduk miskin ini, metadata tentang persentase penduduk miskin ini, mungkin nggak semua orang tahu ya konsep penduduk miskin apa gitu. Kalau kita cuma bilang, ya begitu, pokoknya miskin kayak gini-gini. Tapi
ketika ini sudah dituangkan di dalam metadata, oh kegiatannya apa? Kegiatan penghitungan penduduk miskin. Variabelnya, indikatornya persentase penduduk miskin. Variabelnya berarti penduduk. Terus kategori miskin. Miskin itu berarti nanti ada penjelasan lagi. Penjelasan kalau miskin itu di bawah garis kemiskinan kan, berarti kita punya lagi variabel garis kemiskinan. Garis kemiskinan ada lagi 2 variabel di bawahnya, ada makanan, bukan makanan, dan seterusnya gitu. Jadi nanti di dalam rumusnya terakhir metadata indikatornya persentase penduduk miskin hanya persentase jumlah orangnya penduduk yang miskin dibagi jumlah penduduk secara keseluruhan. Nah, penduduk miskin ini nanti ada lagi gitu. Dikatakan miskin jika pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan. Di bawah garis kemiskinan jika gitu kan. Nanti garis kemiskinan ada angkanya. Garis kemiskinan didapat dari mana? Kemiskinan makanan, kemiskinan bukan makanan. Ada 52 variabel di makanan, 51 variabel non makanan gitu. Nah, itu ada penjelasan nanti di variabelnya banyak. Dan terakhir di metadata indikatornya baru di persentase penduduk miskin tadi. Artinya untuk mendapatkan satu indikator saja itu variabelnya bisa banyak. Jadi nggak harus gitu ya. Yang kemarin sebelum-sebelumnya tuh ada yang bolak-balik saya ini kan juga variabel dan indikatornya itu sama banyaknya. Ya agak mustahil. Karena untuk menyusun sebuah indikator itu diperlukan beberapa variabel. Karena itu indikator itu cenderung lebih sedikit daripada variabel. Oke, nanti kita bahas lah ya. Yang berikutnya prinsip interoperabilitas standar data dan metadata statistik. Nah, ini interoperabilitas. Kenapa standar data dan metadata itu harus sama? Karena tadi biar bisa dibagi pakaikan. Kalau misalnya eh, waktu itu DDW ya di acara DDW bagian hukum Jakarta Timur membuat konsep yang namanya jumlah perkara hukum yang dicatat itu sekian. Jakarta Utara bikin lagi konsepnya ini. Jakarta Pusat bikin lagi konsepnya. Padahal kalau konsepnya beda-beda, ya, itu nggak bisa digabung. Itu sama seperti menjumlahkan 1 ditambah A. Tetapi kalau misalnya eh, dat, apa datanya yang dimaksud dengan perkara hukum yang tercatat itu apa? Perkara hukum yang tercatat. Apakah perkara hukum itu perkara baru sekedar laporan misalnya laporan apa tentang dokumen hukum itu langsung dicatat? Ataukah kalau perkara itu yang namanya dicatat, kalau sudah diselesaikan tidak dicatat lagi? Atau yang dicatat itu hanya yang masuk di tahun itu saja? Atau yang namanya perkara yang dicatat itu hanya laporan dari masyarakat, tidak berdasarkan misalnya kita tahu dari media atau dari mana. Kalau dari di polisi kan ada tuh namanya kejahatan kriminal yang dicatat itu yang memang laporan dari masyarakat berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat dan yang tertangkap tangan. Artinya kalau emang ketahuan langsung gitu. Jadi nggak harus laporan yang di pengaduan masyarakat. Apakah ini masuk atau tidak? Nah, ini yang perlu kita duduk bareng untuk menyatukan ini, menyamakan persepsi inilah yang membuat data ini bisa kita bagi pakaikan dan bisa kita jumlahkan. Jadi, data yang dibuat timur, utara, pusat, selatan, barat, Pulau Seribu itu bisa disatukan karena kita sudah menggunakan konsep dan definisi yang sama. Itu kenapa kita harus menyamakan. Kebayang nggak? Ini baru kita level tataran Jakarta, belum lagi di provinsi lain. Provinsi lain se-Indonesia. Di dalam provinsi itu ada kabupaten kota juga. Nah, ke Jakarta ini cenderung lebih mudah karena kita masih satu komando di provinsi. Jadi lebih ini ya, lebih bisa kayak vertikal gitu ya. Jadi seperti kami di BPS itu ada dinas vertikal tuh lebih gampang justru ke bawahnya. Tapi kalau untuk yang di provinsi lain atau kabupaten kota lain yang sudah punya kewenangan masing-masing, otonomi daerah, otda-otda masing-masing, itu menjadi
mungkin sangat rumit ya, berbeda tingkat kerumitannya. Oke lah, tapi itu permasalahan mereka, saya pikir juga mungkin mereka ada juga jalan keluarnya. Nah, inilah forum inilah yang justru mau menyatukan agar data yang kita pakai itu bisa dipakai di tempat lain. Bahkan misalnya ini, kita punya satu pendataan RW kumuh yang sudah kita lakukan terakhir 2017. Pendataan RW kumuh kita di 2017 itu kan tidak semua provinsi, bahkan jangan-jangan kita sendiri, satu the one and only ya, hanya DKI saja, Jakarta saja yang membuat itu, karena tidak semua orang merasa relate kalau menghitung RW kumuh, kondisi kekumuhan, karena kekumuhan itu melekat dengan keberadaan yang namanya ibu kota. Kalau ibu kota pasti ada yang kaum the have dan the have not gitu ya. Kaum yang punya sama yang nggak punya gitu. Jadi yang kaya banget gitu. Kaya banget yang sudah nggak terhitung digitnya. Sampai yang miskin banget tinggal di kolong jembatan, tinggal di di kawasan-kawasan kumuh. Gitu. Itu realita ibu kota. Nah, itulah kenapa Jakarta mengukur. Nah, bukan tidak mungkin ke depannya mungkin provinsi lain juga akan mulai mengukur karena tingkat kota-kotanya sudah semakin berkembang nih. Nah, kalau kita memasukkan apa metadata kita ke situ, ini sekarang yang jelas metadatanya karena hanya Jakarta pasti belum ada di Kepka 850 2023 tadi. Makanya mungkin nanti kita harus memasukkan metadatanya, konsep definisinya, kita ngitungnya gimana nih gitu. Kita mengukur kekumuhan itu kalau versi BPS ya, BPS DKI dulu 2017 itu kita mengukur dari 11 variabel. 11 indikator kekumuhan, sorry 11 indikator bukan variabel. Indikator kekumuhan dilihat dari apa? Dari kondisi ini, ke pencahayaan, drainase, dan ada kepadatan rumah gitu ya. Ya macam-macam ya, status legalitas dari tanahnya dan seterusnya gitu. Nah, dari kondisi-kondisi ini apakah bisa diadop di tingkat pusat? Atau apakah bisa dipakai oleh daerah lain? Atau kita harus sesuaikan dengan peraturan di PUPR. Nah, ini ketika kita sudah menyamakan ini, menyatukan ini datanya akan jadi bisa digunakan buat semua. Jadi ada yang namanya interoperabilitas data ini. Oke, jadi interoperabilitas intinya bisa dibagi pakaikan. Itu sudah ada juga di Peraturan Menteri Kominfo nomor 1 tahun 2023 tentang bagi pakai data. Nah, ya bagi pakai data, apalagi konsepnya sekarang ya, semakin banyak data yang seharusnya nanti bisa dibagi pakaikan. Jadi tidak perlu lagi misalnya kementerian ini maksudnya mengumpulkan data ini, kementerian ini mengumpulkan data ini, tetapi kenapa nggak bareng-bareng? Tapi nanti di yang satu bagiannya ini ada bagian masing-masing, ada tusi masing-masing, sehingga datanya bisa dibagi pakaikan, dipakai bersama-sama, disepakati bersama-sama. Memang untuk menyepakati data, untuk interoperabilitas tadi menggunakan satu data ini selain butuh macam-macam itu dibutuhkan kerendahan hati ya. Jadi ini kerendahan hati, kesepakatan. Ini data mana yang mau kita pakai untuk ini? Nah, salah satunya yang sekarang sedang berjalan itu DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, yang di dalamnya sekarang itu sedang dijalankan oleh teman-teman pendamping PKH se-Indonesia. Gitu, se-Indonesia. Jadi pendamping PKH ini di DKI Jakarta ada 201 orang, 207 ya, dengan koordinator kabupaten kota dan korwilnya, koordinator wilayah. Pendamping PKH ini sedang melakukan pengecekan data yang sudah data database yang harus dicek di lapangan. Datanya dari mana? Ada data dari Reksosek yang dilaksanakan BPS tahun 2022 yang lalu. Ada data dari PLN gitu ya yang sudah dipadu-padankan gitu. Jadi dan data-data lainnya gitu yang memang harus dicek. Data dari Dukcapil terkait dengan data-data nik gandanya. Nah, data-data ini yang sekarang sedang dilakukan pengecekan. Harapan ke depannya akan menghasilkan satu formula data, satu data yang
yang bisa dipakai oleh semua dinas instansi untuk tadi melakukan pengentasan kemiskinan. Jadi untuk dasar dari program-program bantuan sosial. Nah, kenapa ini penting? Ya memang agar menjadi ini ya, menjadi penting agar bisa dijadikan tadi rujukan untuk semua data, rujukan untuk semua kepentingan. Ini juga adalah salah satu pengejawantahan dari satu data Indonesia. Oke, kalau kode referensi dan atau data induk ini seperti ini kita pakai kode 3171. Kalau teman-teman di Pemprov ya menggunakan untuk kode Jakarta Pusat 3101 untuk Kepulauan Seribu dan seterusnya gitu. Jadi ini kode-kode ini menggunakan kode referensi tadi atau KBLI. Ada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI. Nah, KBLI ini untuk melihat misalnya orang-orang yang mau mengajukan izin usaha. Izin usahanya itu dia di sektor apa ya? Oh, sektor jasa. Sektor jasa ini kodenya apa? Sektor perdagangan kodenya apa gitu. Atau KB, KBJI ada klasifikasi KBLI, ada juga KBKI klasifikasi baku komoditas Indonesia gitu. Nah, KBLI ini kemarin bahkan kadang-kadang ada permintaan data ya dari konsumen data. Kita minta tolong dicek kalau kode ini, kalau jenis lapangan ini nih kodenya apa gitu. Ada diberikan. Begitu dikasih minta lagi 500 baris gitu. Ini kalau ini kodenya apa? Nah, itu juga nggak bisa langsung karena gini. Kadang-kadang jenis usaha itu kan agak spesifik gitu. Misalnya ada waktu itu yang nelpon ke kantor pemasangan rambut palsu. Kalau pemasangan rambut palsu itu lebih ke kecantikan ataukah sebenarnya dia masuk ke kesehatan ya? Nanti dilihat ininya. Oh, pemasangannya yang gimana nih? Apakah sudah ada rambutnya dia ini aja atau sebenarnya dia langsung masang langsung nyuntik di kulit kepala itu biar menumbuhkan ini kan akan masuk yang beda. Ini mungkin satu kesehatan, kalau yang satu lebih ke kecantikan gitu. Nah, itu yang memang butuh penjelasan. Nah, kenapa rigid sekali? Karena tadi untuk pengajuan izin usaha, kalau salah itu disuruh ngulang. Makanya biasanya yang berkoordinasi, yang nanya-nanya ke kami itu dari tim hukumnya gitu. Karena untuk pengajuan izin usaha, artinya data-data ini menjadi penting ya gitu, menjadi penting. Dibilang mungkin ada yang ngerasa untuk apa sih data-data ini? Tapi tadi gitu, lagi-lagi kita ini adalah pelayan publik, Bapak Ibu. Ketika kita sebagai pelayan publik, maka dalam keseharian kita pasti menghasilkan data-data yang harus kita share ke publik, kita berikan ke publik, kita berikan ke masyarakat. Dan data itu adalah data-data yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah kita harus memastikan bahwa data-data ini nanti dilakukan, diperoleh dengan proses bisnis statistik yang benar. Kayak ini penyelenggaraan Satu Data Indonesia, saya nggak bicara di tingkat nasional, tapi saya bicara di tingkat provinsi saja ya. Tingkat provinsi, di sini ada Forum Satu Data Indonesia tadi ya, sekretariatnya ada di Bapeda, wali datanya ada di Diskominfotik, wali data pendukungnya ada di 20 Pusdatin ya, wali data pendukung 20 Pusdatin, 20 dinas yang punya Pusdatin. Seperti ada saya sapa ada Mbak Christine ya, wali data pendukung di DDP di DPAPP dan juga ada beberapa dinas nih yang punya Pusdatin gitu. Ada dinas perhubungan, dinas kesehatan ada Pusdatinnya, BPBD ada Pusdatinnya gitu ya. Ada teman-teman BPBD di sini ya, ada teman-teman UMKM di sini juga ada Pusdatinnya, Bina Marga punya Pusdatinnya dan banyak lagi gitu. DPRKP juga punya Pusdatin ya, dia punya Pusdatin. Dan wali data pendukungnya ada di Sekretariat Kabupaten Kota Provinsi DKI Jakarta. Karena kalau di Jakarta ini Seko atau Sekap itu kan satu OPD ya, gitu. Jadi eh, agak berbeda tadi ya. Sudin-sudin ini termasuk bagian dari OPD tadi.
Kayak di kabupaten kota nggak kita bahas gitu, memang karena di sini agak berbeda gitu. Jadi wali datanya, teman-teman di Sudin itu masuk di bagian di produsen data, tidak sebagai wali data pendukung. Bahkan termasuk dengan Sudin Kominfotik wilayah kabupaten kota itu bukan wali data pendukung, tapi adalah produsen data, sama halnya dengan dinas instansi lain. Kayak ini pembina data, tugas kami memberikan rekomendasi. Jadi kalau teman-teman melakukan pengumpulan data gitu, terus kami juga melakukan pembinaan gitu ya. Pembinaannya seperti saat ini ada series khusus untuk penyelenggaraan statistik sektoral. Jadi kita ke apa yang pokok-pokok. Nanti kita sebelumnya kita sudah masuk ke tema how to make a survey gitu ya. Terus nanti berikutnya kita juga ada tema literasi statistik, how to make indikator gitu. Tujuannya memang kami ingin keberadaan kami gitu sebagai pembina statistik sektoral itu bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman di OPD. Jadi tidak hanya sekedar formalitas saja, tapi harapannya bisa ada kontribusinya. Oke, nah ini wali data tingkat daerah hanya satu, Diskominfotik ya. Nanti memeriksa kesesuaian data yang diajukan oleh produsen data, menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI, dan membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data. Nah, wali data ini berkedudukan di eh, Dinas Kominfotik yang di sini. Kalau wali data pendukung ini tadi ya di Pusdatin ya ada 20 Pusdatin plus 6 Seko-Sekap. Kayak produsen ini semua dinas instansi. Dia tugasnya tadi. Dan ini Bapak Ibu teman-teman di OPD yang sebagai produsen data ini boleh loh memberikan masukan kepada kami. Misalnya, nih standar datanya harusnya gini, metadatanya harusnya gini gitu. Boleh, sangat boleh. Dan juga terima kasih karena sudah berkontribusi ya untuk pelaksanaan data di Discovery Workshop tahun lalu bulan Mei sampai Juli. Nggak tahu tahun ini ya nanti teman-teman kapan akan mulai lagi seri selanjutnya ya untuk DDW. Nah ini forum SDI tingkat provinsi, biasa dilaksanakan 1 tahun sekali dan ini sekretariatnya ada di Bapeda kalau di kita. Nah ini penyelenggaraan Satu Data Indonesia mulai dari ada perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Nah, ini perencanaan ini penentuan daftar data. Nah, ini kita sudah punya ya. Capgub yang terakhir berapa ya? 61/2025 ya. Tuh, sudah ada tentang daftar data prioritasnya. Terus, nah rencana aksi Satu Data Indonesia nih nanti mungkin teman-teman Bapeda bisa komen gitu. Apakah kita sudah punya renaksi untuk Satu Data Indonesia atau belum gitu. Seingat saya sampai dengan terakhir kita belum ada nih gitu renaksi. Hanya beberapa provinsi di Indonesia yang sudah bikin renaksi. Artinya kita sudah mengawal dengan Pergub 37 tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kalau bisa, gitu ya. Alangkah idealnya jika rencana aksinya juga ada. Oke, berikutnya di pengumpulan data sesuai dengan standar data, ada daftar data yang telah ditentukan dalam forum SDI dan jadwal pemutakhiran data atau rilis data. Tahapan pengumpulan data dapat merujuk pada GSBPM dan memenuhi kaidah-kaidah sesuai dengan teori statistik. Nanti datanya diperiksa, pemeriksaan data memang belum ini ya, pemeriksaan data itu oleh wali data. Nanti untuk data prioritas itu tetap diperiksa oleh wali data, tapi juga bisa diperiksa kembali oleh pembina data. Jadi gitu ya teman-teman di Skominfotik. Kayak penyebar luasannya sudah dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia. Kita punya satudatajakarta.go.id untuk Bapak Ibu teman-teman yang belum gitu. Kemarin kami ada kegiatan pelatihan refreshing untuk pembina statistik sektoral kabupaten kota. Salah satu masukannya adalah kita sudah punya Satu Data kelurahan dan Satu Data kelurahan itu sudah lebih bunyi. Nah, Satu Data dinas instansi itu sebenarnya sudah ada juga, tapi sepertinya gaungnya kurang. Nah, ini yang mungkin perlu, sayang, padahal datanya banyak sekali. Saya bilang
tahun lalu eh, jumlah halaman publikasi DDA kita ada 1041 halaman ya. 1041 halaman itu datanya luar biasa banyak sekali dan itu semua ada di bentar. Datanya semuanya ada di portal Satu Data Jakarta. Karena itu teman-teman kita sama-sama saling sharing, saling menggunakan data ini dan tadi gitu sudah dibuat dengan luar biasa berjibaku oleh teman-teman Diskominfotik. Alangkah baiknya jika kita mulai melihat kembali dan menggunakan tadi portal Satu Data Jakarta sebagai rujukan kita juga gitu. Oke, nah ini tujuan penyelenggaraan SDI, penentuan daftar data prioritas, dan juga rencana aksi. Nah ini rencana aksi ini yang mungkin ke depannya ya titip Mbak Fatihah untuk teman-teman Bapeda. Karena kita belum lihat nih sampai sekarang, baru rencana aksi ini yang walaupun sudah berjalan ya, mungkin tinggal bagaimana kita menerjemahkan itu dalam satu dokumen, dan ini juga bagian dari penilaian implementasi SDI di Provinsi DKI Jakarta. Nah, nanti ada kesepakatan itu di situ ada penentuan apa pembatasan akses data tertentu seperti yang mungkin dilakukan teman-teman punya portal Satu Data Pembangunan ya, yang ya itu bisa. Gitu. Kayak ini data prioritas, ini nggak terlalu saya jelaskan karena nanti ada di SDI-nya. Nih tahun lalu data prioritasnya itu ada 1879. Di statistik sektoral itu ada 1672. Banyak ya, 88%. Oke. Nah, dalam konteks DKI, sekarang kita akan membahas tentang satu data kelurahan. Satu data kelurahan ini, jadi ini pendahuluannya ya. Kenapa ada satu data kelurahan? Jadi, ketersediaan dan penggunaan data yang efektif dalam pembangunan itu tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan, tapi juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Nah, kadang-kadang data itu tidak sinkron permasalahannya. Data antar instansi tidak sinkron, iya atau iya. Tidak mutakhir atau sulit diakses. Nah, ini tidak mutakhir juga kadang-kadang gitu. Di portal mungkin kadang-kadang belum diupdate gitu karena memang datanya masih agak lama. Jadi itu pertanyaan ke pengguna data kami yang suka mengakses, begitu kita kasih akses ke Satu Data Jakarta, datanya masih lama, data yang baru belum ada. Nah, itu mungkin yang perlu kita update. Data sulit diakses, saya rasa enggak. Terus akibatnya proses pengambilan keputusan menjadi kurang efektif atau kurang efisien dan diperlukan satu kebijakan yang untuk mengintegrasikan seluruh data pemerintahan dalam satu sistem yang terpadu. Ini khusus untuk satu data kelurahan ya. Intinya gini, kenapa ada satu data kelurahan? Singkatnya, karena kami tahu bahwa kelurahan itu sangat-sangat sibuk. Tusinya tuh sangat luar biasa sibuk. Kadang banyak permintaan data sana dan sini, dan juga selama ini tata kelola data di kelurahan-kelurahan itu masih belum terlalu baik. Ada kelurahan yang banyak, sudah bagus, ada yang mungkin masih perlu ditingkatkan. Sementara jumlah organik atau staf di kelurahan itu minim sekali. Ada yang rata-rata di bawah 10 yang saya lihat. Ada yang mungkin paling banyak 11, 12, 8, 6. Nah, tulang punggung untuk pelaksanaan tusi di kelurahan itu banyak diampu oleh PJLP justru. Bahkan ada yang PJLP yang biru itu ya, yang memang dikhususkan untuk administrasi pendidikannya SMA ke atas atau perguruan tinggi gitu ya, itu langsung dijadikan PJLP administrasi. Mereka yang banyak melaksanakan tugas-tugas ini. Nah, karena juga PJLP itu bisa saja setiap tahun berganti, bisa saja ya, itu artinya karena dia dikontraknya setiap tahun, maka kita harus memperhatikan kelangsungan data-data yang ada. Sementara mau nggak mau datanya itu diperlukan. Nah, BPS ada data yang namanya pendataan potensi desa. Potensi desa itu sesuai dengan kebutuhan dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.
pun Kementerian Dalam Negeri juga meminta untuk semua kelurahan menyusun yang namanya profil desa kelurahan sesuai dengan Permendagri 12 tahun 2007. Nah, ini sekarang sementara tadi ya datanya orangnya nggak ada, datanya inilah kenapa kami akhirnya menginisiasi untuk membuat yang namanya satu data kelurahan. Saat ini satu data kelurahan sudah berjalan dari tahun lalu, tetapi baru data dari Podes. Tapi untuk data dari Prodeskel memang belum semua. Tetapi paling tidak ini menjadi data menjadi embrio. Karena teman-teman di kelurahan menjadi punya data yang digunakan untuk penyusunan profil kelurahan. Harapannya ke depan, kalau ini ditingkatkan terus, gitu, diefektifkan, dioptimalkan, jadi kelurahan itu tidak perlu mengumpulkan data lagi, data itu saja tinggal diupdate. Ada berapa jumlah rumah makan yang ada di sini? Oh, sekarang berubah. Lihat dari izin usaha, nambah atau tidak. Kalau tidak perlu diupdate, tidak usah. Jumlah sekolahan ada berapa? Nggak semua hafal. Nggak semua ini beda catatannya antara kelurahan, kadang-kadang dari distrik juga beda gitu. Karena itu kemarin kami coba mengumpulkan data, ada yang dari dinas, terus kita bawa untuk dikonfirmasi ke kelurahan. Nah, tahun ini itu akan dilakukan kembali pengumpulan data satu data kelurahan, mungkin dari bulan Mei ke sana lah ya, Mei Juni gitu. Nanti data-datanya ini akan diverifikasi kembali berdasarkan data yang lama, ada perubahan atau tidak, jumlah penduduk saja gitu. Catatannya bisa beda-beda di kelurahan, di Dukcapil. Nah, ini yang kita coba untuk melakukan sinkronisasi tadi. Dan harapannya tadi, di kelurahan juga punya datanya, sehingga kelurahan juga punya, tidak hanya kita perlakukan kelurahan itu sebagai objek untuk ini, tapi dia sebagai subjek. Jadi kelurahan bisa menggunakan data-data itu tadi, yang sekarang sudah jalan tadi, sebagai dasar untuk mereka melakukan peningkatan-peningkatan prasarana, pembuatan program-program baru untuk misalnya, oh dilihat mata pencarian sebagian besar warga di sini adalah nelayan. Berarti kalau dia membuat program, usulannya adalah mungkin yang terkait dengan nelayan-nelayan tadi, atau pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang di nelayan tadi, misalnya usaha untuk membuat souvenir-souvenir dari laut atau apa gitu. Atau dilihat, oh di sini rata-rata penduduknya pekerjaannya pedagang. Oh kalau pedagang berarti mungkin gitu. Kalau dibuat usaha gitu ya, itu bisa untuk membuat semacam sentra-sentra usaha UMKM dimanfaatkan gitu. Jadi, oh ya nih bisa nih dimasukkan dalam kelompok-kelompok UMKM untuk dibina dan seterusnya. Ada usaha yang misalnya bikin kerupuk gitu ya. Ada salah satu wilayah di Cempaka Putih, mana ya? Itu yang memang sentral bencana kerupuk gitu. Nah, RW berapa 8 atau berapa? Nah, itu dari situ bisa nanti, oh berarti di sini banyak nih, nanti bisa nih jadi kerjasamakan dengan ini, jadi disalurkan di ini, jadi dibina gitu. Artinya ini juga bisa menjadi salah satu kekuatan. Artinya profil desa dan kelurahan tidak hanya menjadi profil, tapi bisa menjadi pemetaan potensi desa dan kelurahan. Potensi kelurahan dari sisi ekonomi apa yang bisa dikembangkan, termasuk potensi bencana dari negatifnya. Ini daerah yang banjir, potensinya bencana, daerah langganan banjir, sering terjadi banjir. Maka mungkin gitu, apakah sumur resapan efektif di situ? Apakah perlu dibuat ini? Atau jangan-jangan karena ini sudah daerah bantaran sungai sekali, penduduknya yang perlu direlokasi, usulan-usulan apa? Atau apalah. Nah, itu yang artinya data-data ini sebenarnya menjadi data yang luar biasa akan berpengaruh untuk pembangunan ke depan. Nah, ini yang sudah digagas oleh Provinsi DKI Jakarta. Nah, dan ini kita artinya bergeraknya memang sebelum Permendagri 5 2024, tetapi artinya kita sudah sejalan, yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah sejalan dengan adanya Permendagri 5 2024 tentang satu data pemerintahan dalam negeri. Diharapkan Permendagri ini bisa menopang keperluan data untuk pembangunan. Ini juga sebenarnya sekaligus adalah kebijakan terbaru dalam tadi tata kelola data pemerintahan.
Tujuannya biar datanya akurat, mutakhir, terpadu, bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, dan pada akhirnya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Jadi data kelurahan ini bukan hanya angka ya Bapak Ibu tadi yang saya bilang, bukan hanya angka. Kalau di sini banyak anak-anak usia balita gitu, mungkin penanganannya beda dengan di sini yang wilayah banyak lansia. Ada wilayah-wilayah tertentu, kompleks tertentu yang isinya banyak lansia. Mungkin kalau banyak lansia berarti posyandu lansia, posbindu. Kalau banyak balitanya mungkin yang posyandu tadi yang lebih digalakkan. Tuh. Nah, artinya data yang kita kumpulkan ini menjadi tadi potret. Oh, profil orang-orang di sini itu seperti ini. Oh, banyak wanita usia subur. Berarti terus kita lihat dari jumlah anak nih kayaknya terlalu banyak. Sementara daerahnya mungkin lebih dari 2, lebih dari 3 anaknya banyak gitu. Sementara misalnya ya dari sisi apa perekonomian keluarganya itu menengah, maksudnya bukan menengah lagi, bawah gitu, pas-pasan. Nah, ini yang perlu diedukasi. Mungkin akhirnya teman-teman dari DPAPP melakukan penyuluhan terkait dengan program keluarga berencana. Nah, data-data ini bisa apa ya, bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Jadi penggunaan data ini krusial untuk perencanaan pengambilan keputusan yang efektif di tingkat lokal. Artinya, ketika kita bicara skupnya DKI Jakarta saja atau Jakarta Timur saja, itu akan bicaranya global ya, makro besar gitu. Tapi kalau untuk intervensi, kalau kita ini intervensi apa ya, kegiatan atau program untuk di tingkat yang lebih efektif, memang tadi karena semua kelurahan beda. Pembangunan yang dilakukan mungkin untuk Kelurahan Pondok Pinang yang isinya Pondok Indah mungkin berbeda dengan pembangunan yang dilakukan di Kelurahan Penjaringan, prioritas pembangunannya ya. Atau di Kelurahan Pulau Gebang, itu akan berbeda. Atau Sawah Baru akan berbeda dengan kelurahan di Kelurahan Gelora, misalnya di Tanah Abang. Itu kan semua beda-beda gitu polanya. Gitu. Atau pembangunan di Kelurahan Mampang Perapatan, itu akan beda dengan di Kelurahan di Paseban gitu ya, karena BPS DKI ada di Paseban. Jadi semua beda-beda dan semua punya ini ya, artinya ada potensi-potensinya yang bisa dikembangkan. Artinya, ketika kita bicara Jakarta akan menjadi kota global, wannabe ya, ke depannya akan menjadi kota global tadi ya, targetnya 20 kota global. Nah, ini berarti kita harus punya nilai jual. Nilai jual kelurahan itu ada di mana? Nilai jual kelurahan itu ada di tadi, salah satunya dari data-data tadi, data-data potensi apa yang bisa kita lihat. Nah, nanti data-data potensi ini yang sedang dibuatkan dashboardnya, dashboard untuk melihat tadi potensi positif dan potensi negatifnya. Oke, kayak ini ya. Jadi tadi ini sudah ada tadi satu data pemerintahan dalam negeri. Nah, ini ada cakupannya ya sudah. Nah, tujuannya untuk data terkait dengan data-data ini. Saya skip aja. Ini yang saya sampaikan tadi sudah ada di slide-slide ini sebenarnya ya. Oke. Nah, dan kegunaan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Artinya kalau datanya sudah, dashboardnya sudah bisa diakses, nanti ada keterlibatan publik, datanya misalnya melihat ini publiknya bisa kasih usulan, bisa kasih masukan. Jadi perencanaan yang dilakukan ke depan itu bisa berdasarkan atau berbasis kebutuhan yang diperlukan apa. Jadi termasuk tadi ya perencanaan krisis manajemen akan seperti apa, manajemen bencana seperti apa dan seterusnya. Outputnya yang diharapkan tadi, jadi semua punya profil kelurahan yang mensinergikan pembina data, wali data pendukung, dan produsen data di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk meningkatkan implementasi SDI. Nah, ini harapan ke depannya. Oke. Jadi implementasi kebijakannya nanti ada pembangunan infrastruktur data, harapannya ada standarisasi data, Kepgub 61 bukan 81 tadi ya.
Jadi penerapan standar data dan metadata mengacu pada Kepgub 61 2024 tentang daftar data yang sudah dibahas secara khusus melalui forum DDW yang diwakili, diikuti oleh seluruh dinas instansi. Nanti ada pelatihan dan sosialisasi juga kepada seluruh pegawai pemerintahan tentang pentingnya satu data dan juga ada monitoring dan evaluasi seberapa positif manfaat dari satu data ini. Nah, ini tantangannya. Tantangannya adalah, ini buat kita semua, ada resistensi perubahan. Pegawai kelurahan mungkin mengalami resistensi terhadap perubahan kebijakan baru. Ini kenapa sih? Ini ribet banget sih. Ini pasti permintaan BPS nih kalau ribet ini. Gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sebenarnya untuk kita semua gitu. Tidak untuk BPS. BPS ini hanya mengarahkan saja, tapi nanti datanya itu untuk Bapak Ibu sekalian. Ada keterbatasan teknologi, tidak semua daerah memiliki operator. Ya, tadi karena kurang orang tadi, jadi ada yang harus menggunakan PJLP tadi, nggak apa-apa untuk sementara gitu. Nah, terakhir adalah keamanan data. Nah, integrasi data pemerintahan ini harus diimbangi dan ini adalah tugasnya teman-teman di Skominfotik untuk mengawal ini keamanan dan sekuritas datanya. Solusinya biar data tidak disalahgunakan harus menerapkan sistem keamanan yang ketat dan melakukan audit secara berkala. Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa berguna buat kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Tiara. Baik, terima kasih banyak Ibu Teresia atas paparannya yang telah disampaikan luar biasa lengkap ya dan komprehensif, tidak hanya terkait materi SDI, tapi juga ada satu data kelurahan ya untuk mempersempit konteks di Pemprov DKI. Nah, Bapak Ibu, tadi paparan yang sudah Bu Tere sampaikan sangat insightful, terus juga membuka wawasan kita terkait SDI, dan juga bisa jadi bahan untuk kita diskusi. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, para hadirin yang memiliki pertanyaan atau memiliki pandangan terkait apa yang disampaikan oleh Bu Teresia tadi, dapat langsung raise hand atau menyampaikan pertanyaan dan pandangannya melalui chat. Atau tidak hanya sebatas pertanyaan atau pandangan ya, mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang mau sharing terkait pengalamannya dalam implementasi SDI atau satu data kelurahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Juga kami persilahkan pada kesempatan kali ini. Untuk termin pertama, mungkin akan kita buka dulu untuk 3 orang penanya. Kita tampung dulu pertanyaannya, nanti baru nanti saya persilakan Bu Tere untuk menjawab. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang sudah memiliki pertanyaan atau pandangan? Atau ada yang mau sharing-sharing? Kami persilahkan. Jadi tadi Teman-teman di paparan. Skominfotik kali Mbak. Oh Teman-teman di iya, boleh. Skominfotik mungkin. Mbak Tami dan kawan-kawan mungkin Mbak ada yang bertanya. Tami and the Gang ya tadi katanya Bu Tere. Mbak Tami and the Gang selaku wali data ya Bu Tere ya dari Diskominfotik. Kami persilahkan apa ada yang ingin bertanya atau ingin sharing? Kalau tadi bisa saya rangkumkan ya, jadi poin-poin yang disampaikan Bu Tere tadi sangat banyak dan sangat lengkap ya. Jadi Bu Tere mengawali dengan menjelaskan terkait Perpres nomor 39 tahun 2019 yang menjadikan momentum SDI. Kemudian Bu Tere tadi juga sudah mention sedikit ya Bu Tere bahwa penyelenggaraan SDI di DKI Jakarta ini sudah cukup advance ya. Bahkan kita juga sudah punya portal Satu Data Jakarta. Apakah sudah ada? Iya, halo, terdengar suara saya? Ya, terdengar. Oh ya, baik. Silakan, kami persilakan. Ya, Ya, Mbak Tami. terima kasih Mbak Mutiara, terima kasih Bu Teres sebelumnya atas paparannya Bu, sangat lengkap. Mungkin dari kami sebagai wali data Bu, izin tanggapannya. Memang kami terima kasih banyak atas bantuan pembinaan selama ini dari BPS ya terkait penyelenggaraan SDI gitu, dimanapun juga untuk terkait pengumpulan data dan
penyelenggaraan SDI di Pemprov DKI, kami banyak terbantu dengan arahan dari BPS gitu. Kemudian mungkin untuk ini Bu, paling sedikit sharing, izin terdengar? Terdengar Mbak Tami? Monggo Iya, dilanjutkan. jadi mungkin sedikit sharing dari kami, Bu. Kami mungkin nanti ke depannya, Bu, kami butuh bantuan kembali dari BPS terkait standar data statistik, karena kebetulan memang harus kami akui daftar data kami banyak ya Bu ya. Tapi untuk terkait isian datanya apakah sudah sesuai standar atau belum itu memang kami akui masih banyak kekurangan gitu Bu. Jadi kami mohon bantuannya dari BPS untuk bagaimana agar daftar data yang kami hasilkan itu tidak hanya kuantitasnya banyak, tapi pun berkualitas dari segi standar datanya gitu. Jadi memang bisa digunakan juga untuk selain untuk internal DKI maupun perangkat lain di luar DKI juga mungkin bisa memanfaatkan. Kemudian jadi untuk standar data itu karena memang masih belum banyak yang belum sesuai, mungkin nanti kami mohon dipandu untuk terkait pengajuan standar datanya, Bu. Gitu. Kemudian untuk pemeriksaan datanya sendiri, kami mohon bantuan dari BPS untuk mereview data-data dari daftar data daerah Pemprov DKI ya Bu ya. Kami kan penyelenggara SD ini kan kita sudah jalan dari 2023 pengumpulannya. Jadi sudah cukup banyak data dan memang masih kurang dari segi standar data. Kemudian juga untuk yang metadatanya, Bu, kami juga butuh bantuan untuk terkait penyusunan metadata statistik, terutama untuk data-data yang non-survei. Gitu. Untuk data-data non-survei kan karena kalau data SDI ini memang ada beberapa yang data survei, tapi ada juga yang non-survei ya Bu. Nah ini kan dalam bentuk kompromi kompilasi produk administrasi ya. Nah, ini kami butuh penyesuaian kembali Bu untuk penyusunan metadata statistiknya gitu agar sesuai dan bisa dipakai juga di Indah gitu ya Bu ya. Mungkin itu kali mungkin cukup segitu. Jadi kami butuh bantuannya sih dari Bu Teri dan teman-teman di BPS DKI agar supaya kualitas data Pemprov lebih baik ya ke depannya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Tami ya atas sharing dan juga pertanyaannya. Jadi mungkin izin saya ulangi sedikit ya Bu Tere ya. Jadi tadi Mbak Tami sharing bahwa selama ini penyelenggaraan SDI di Pemprov DKI itu sebenarnya daftar data yang sudah mereka miliki itu sudah banyak secara kuantitas. Tetapi Mbak Tami ingin lebih meningkatkan kualitasnya gitu ya Mbak Tami ya, karena supaya datanya itu bisa benar-benar digunakan secara optimal. Oleh karena itu, Mbak Tami ingin mendapatkan bimbingan yang lebih terkait bagaimana caranya supaya data itu lebih berkualitas, mulai dari gimana caranya mengajukan standar data terkait dengan isiannya, apakah datanya itu sudah sesuai standar atau belum. Jadi Mbak Tami ingin BPS juga membantu untuk memonitor apakah datanya itu sudah sesuai standar. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait metadata. Terkait penyusunan metadata terutama untuk data-data yang non-survei. Itu Mbak Tami juga minta bantuan BPS untuk membimbing untuk menyusun metadata statistik terutama data yang terkait non-survei. Kurang lebih seperti itu Bu Tere. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin saya persilakan saja langsung ya Bu Tere ya, bisa Boleh, langsung boleh. dijawab. Silakan, silakan. Ditanggapi tadi pertanyaan dari Mbak Tami dari Diskominfotik. Silakan Bu Tere. Ya, terima kasih Tiara. Ya, makasih Mbak Tami. Ya, ya memang berat ya PR-nya nih
Dinas Kominfotik. Datanya banyak nih. Memang DKI ini udah luar biasa datanya, Mbak Tiara. Ada 1237 kalau nggak salah terakhir tuh daftar data. Karena 900-an, terus 1200-an tuh semua data-data udah masuk. Dan memang kemarin kami sudah bersama-sama mengawal teman-teman itu untuk kegiatan DDW, Data Discovery Workshop dari bulan Mei sampai dengan Juli, kalau nggak salah itu. Juli atau Juni itu tahun lalu. Tahun ini belum. Tapi karena pelaksanaannya terlalu itu tadi ya, sementara mungkin pas kita ada agenda lain, kadang ada yang kita nggak ikut, ada yang kami ikut, ada yang lepas, ada yang ini. Mungkin sekarang perlu kita bahas lebih detail lagi kali ya. Utamanya kalau bisa pengajuan-pengajuan itu karena belajar dari yang tahun lalu ya, standar data atau metadata yang mau dibahas itu apa dibahas di apa dikirim dulu, terus kita bahas dalam kelompok kecil dulu antara tripartit mungkin ya, bukan tri ya, ya boleh tripartit ya boleh BPS, Bapeda, Diskominfotik plus dengan Sudin yang mengajukan itu. Jadi em, ya DDW kan sebenarnya begitu ya kemarin ya sudah begitu. Tetapi ada beberapa yang karena memang mungkin kadang pas ada BPS-nya, pas nggak ada BPS-nya, walaupun kami sudah berusaha gitu, tapi karena range-nya tuh terus tiap hari gitu, kadang-kadang pas ada kegiatan lain yang kita semua nggak bisa mengawal itu. Nah, karena tahun lalu kami kan belum dikasih materinya dulu ya Mbak ya, langsung pada saat itu. Nah, mungkin yang sekarang kalau bisa nanti sebelum DDW itu materinya kami dikasih dulu. Jadi pada saat kami secara fisik kami nggak bisa hadir, tapi paling nggak catatan kami itu bisa dipakai, mungkin gitu Mbak. Karena kan tadi ya waktu sebulan 2 bulan ini dan yang hampir setiap hari ini ketika pelaksanaan DDW-nya itu membuat pasti ada kami, ada yang nggak ada yang kami, ada yang nggak. Nanti sambil diingatkan, misalnya untuk yang ini belum dikomentari, harusnya bagaimana gitu. Sebelum DDW, nanti kami rencananya bulan apa ya, Bahan kita mau internalisasi metadata. Bulan Mei kalau nggak salah ya. Bulan Mei mungkin Mbak, nanti kami akan membuat webinar khusus untuk metadata, terkait dengan metadata, khusus untuk penjelasan tentang metadata nih Mbak. Nah, harapannya ini bisa menjadi ini ya, apa, bisa menjadi perhatian semua gitu. Jadi webinarnya ini atau gini, kalau kami kan mungkin karena keterbatasan anggaran ya Mbak Tami ya, kalau kami bisa melaksanakannya secara online gitu. Sementara kita tahu kadang kalau misalnya harus ngebahas itu kayaknya nggak bisa di online. Kayaknya mungkin lebih efektif offline. Nah nanti mungkin bisa difasilitasi. Jadi ada yang kami melaksanakan online, atau mungkin nanti difilter mana-mana dinas instansi yang kayaknya nih setelah dibuat pelatihan secara online isiannya masih kurang sesuai atau ada yang disempurnakan atau ini kok kayaknya banyak sekali yang harus dikonfirmasi, mungkin harus dipanggil kita rapat bareng-bareng lagi dalam skup yang lebih kecil gitu Mbak. Jadi eh, semoga bisa ya gitu. Jadi kerjasama lah antara BPS, Bapeda juga Mbak Fatihah, mungkin kalau memang bisa. Jadi ada yang Bapedanya juga, ada yang Diskominfotiknya juga. Jadi sebelum DDW, kalau bisa sih pas DDW itu benar-benar sudah penyepakatan aja gitu. Ketika memang misalnya ini banyak sekali yang harus diperbaiki nih konsep-konsep definisinya gitu. Nah, itu kan berarti harus lebih banyak kan di ininya, harus lebih banyak briefingnya. Intinya kalau dari kami sendiri pastilah siap gitu, karena memang ini adalah tugas kami sebagai pendamping pelaksanaan statistik untuk Bapak Ibu teman-teman di OPD. Karena buat kami ketika semua sudah tambah bagus, tambah oke kualitasnya, itu bukan berarti tugas BPS sebagai pembina data itu hilang. Justru karena ruang terbuka ruang untuk pembinaan itu terbuka. Kalau teman-teman sudah bagus di pengolahan data di pelaksanaan pendataannya, konsep definisinya sudah bagus, metadatanya sudah bagus, nanti kami mulai dengan
tadi. Oh, mungkin teman-teman butuh di pengolahan data, teman-teman butuh di analisis datanya, teman-teman butuh untuk meningkatkan pengetahuan di literasi datanya. Nah, itu yang kita ini terus. Artinya, em, terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Mudah-mudahan bisa terus kita kolaborasi terus ya ke depan Mbak Tamia dan teman-teman. Dan jangan bosan-bosan karena memang terkait dengan metadata dan standar data ini memang bukan hanya DKI sebenarnya yang punya punya permasalahan. Kalau provinsi lain bahkan permasalahannya ada yang itu malah mereka belum mengumpulkan, masih minim sekali ya. Kalau di sini malah udah terlalu banyak. Justru kita filter tadi, kita samakan dulu. Ini kalau yang punya, yang kira-kira kondefnya sama, ya udah satu aja yang diajukan gitu, nggak usah terlalu banyak. Intinya pada prinsipnya kami siap, kok, Mbak. Nanti kita koordinasi lebih lanjut, BPS buat yang acara di mana, mungkin nanti kalau itu ditindaklanjuti dengan dari Diskominfotik juga ada gitu. Karena memang pada dasarnya lebih efektif kalau ada langsung gitu ya. Praktek langsung, pengisian langsung, operatornya langsung yang kerja. Kayak dulu coaching ya, semacam coaching. Bahkan kemarin kami sebenarnya sudah ini ya, sudah menawarkan diri untuk teman-teman OPD yang kira-kira butuh pendampingan. Itu mana aja, mau pendampingan, ini pendampingan terkait statistik sektoral ya. Kami sudah membuka diri nih seluas-luasnya. Udah silakan aja dihubungi kami, boleh secara online, boleh secara offline. Coaching metadata juga termasuk. Kalau diperlukan silakan aja datang ke BPS. Kemarin yang sudah menangkap peluang kami itu Satpol PP ya Mbak Uri dan kawan-kawan itu sudah gitu. Jadi Satpol PP sudah kami buat bahkan sudah jadi satu indeks tuh untuk Satpol PP gitu. Nah, ini kalau Satpol PP bisa pasti yang lain juga bisa gitu. Jadi yang kalau kata Mbak Uri ya lebih banyak kerja pakai otot daripada otak gitu. Ini bingung Mbak, gimana? Nggak apa-apa gitu. Tusinya memang beda-beda. Tapi kalau nggak ada Mbak Uri dan kawan-kawan yang mengamankan ibu kota ini, kita juga nggak akan bisa bekerja dengan tenang gitu. Jadi kita tahu bahwa ini tusinya mereka di sini, tapi ketika mereka punya keinginan, awareness mereka sudah cukup tinggi untuk statistik buat kami ini sungguh luar biasa. Dan mau nggak mau dan kami harus mendukung itu gitu. Jadi teman-teman nanti silakan gini ini terbuka buat semua ya, semua dinas instansi kami membuka. Kalau ada yang mau konsultasi, mau nanya-nanya, mau minta tolong apa boleh. Jangan khawatir gitu. Silakan kami buka pintu seluas-luasnya. Terima kasih. Mungkin itu ya Mbak Tiara. Saya kembalikan ke Mbak Tiara. Baik, terima kasih banyak Bu Teresia. Jadi intinya BPS DKI membuka diri, tinggal siapa yang mau menangkap peluang itu ya Bu Tere. Gimana Mbak Tami, apakah ada tanggapan? Iya, betul. Terima kasih Bu Tere sebelumnya untuk dukungannya Bu. Siap, kami insya Allah nanti coba akan dibahas ke internal ya Bu terkait usulan uh, rapat maupun pembinaan khusus ya Bu ya terkait standar data dan metadata. Cuma mungkin izin Bu sebelum sebelum mungkin nanti akan dijadwalkan terkait pembinaan lanjutan gitu Bu. Mungkin boleh ini Bu minta tolong untuk BPS intip dulu gitu Bu, siapa tahu mungkin ada waktu gitu dari Bu Tere dan teman-teman bisa diintip dulu di portal Satu Data Jakarta Bu melalui user yang sudah disediakan ya Bu ya, yang sudah kami share. Kan di situ sebenarnya untuk daftar data dari 2023 dan 2024 kemarin sudah terkumpul semua ya Bu ya, sudah ada. Nah, mungkin untuk pemanasannya mungkin dari teman-teman BPS bisa coba lihat dulu Bu di portal terkait data-data yang sudah ada itu untuk diambil sampling mungkin Bu pembahasannya, baru nanti misalnya ada usulan dari BPS kira-kira mana dulu nih OPD yang perlu untuk kita sempurnakan gitu ya, sempurnakan data dan standar data dan metadatanya. Nah itu kami mohon bantuannya Bu gitu. Sebenarnya udah bisa diintip dari sekarang sih Bu, nggak harus menunggu DDW ataupun sebelum DDW.
kalau misalnya teman-teman BPS bisa coba intip ke dalam dulu, kan di situ sudah ada metadata dan file datanya juga, Bu. Mungkin bisa dibantu dari itu nanti sambil kami juga koordinasi ke dalam, Bu, untuk pembinaan khusus. Oke, oke, siap Mbak, Terima siap, kasih, Bu. siap Mbak. Silakan Bu Tere mau ditanggapi? Iya, 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 oke, oke, oke. Nanti kami ini kan, kami tindak lanjuti Mbak Tami. Siap ya. Ya, terima Pokoknya kasih. BPS DKI siap ya Bu. Siap, siap. Oke, baik terima kasih banyak kepada Mbak Tami dan juga tanggapan dari Bu Tere. Kemudian kami persilakan lagi kepada Bapak Ibu hadirin semua kalau yang masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada pandangan atau yang mungkin ada mau share pengalaman terkait implementasi SDI dan satu data kelurahan. Karena saya lihat di sini banyak juga audiens yang dari kelurahan ya Bu Tere ya. Mungkin bisa sharing atau ada yang ingin bertanya terkait pelaksanaan satu data kelurahan yang selama ini dilakukan. Mumpung ada Bu Tere nih yang ahli gitu. Mungkin kalau dari Bapeda, Mbak Fatihah, atau dari Mbak Wuri tadi ya Bu ya yang sudah pernah menangkap kesempatan dari BPS DKI Jakarta terkait pembinaan statistik sektoral yang membangun indeks. Sekali lagi saya beri kesempatan Bapak Ibu, silakan raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat. Ya, Mbak Tiara mungkin kalau Mm-mm. sudah tidak ada, Oh, baik, baik. nanti mungkin teman-teman ini kan ada di grup sektoral ya, ada grup WA sektoral. Nanti mungkin silakan boleh mengajukan pertanyaan langsung boleh di situ gitu ya. Mungkin ada yang bingung mau mulai bertanya dari mana. Iya, kalau ditodong langsung kadang suka bingung ya gitu. Padahal Makanya saya sebenarnya tadi banyak. milih-milih nodongnya Mbak Tami aja. Oke, Mbak Tiara. Oke, baik Bapak Ibu hadirin semua. Terima kasih juga kepada Bu Teresia Parwati karena waktu juga yang memisahkan kita. Akhirnya kita ada di penghujung paparan dan diskusi kali ini. Sebelum saya tutup, saya boleh minta izin untuk membacakan rangkuman poin-poin penting yang disampaikan selama paparan dan sesi diskusi tadi. Bu Tere tadi sudah menyampaikan terkait 4 prinsip satu data Indonesia, yaitu standar data, metadata, inter, inter, interoperabilitas, kode referensi, dan atau data induk. Bu Tere juga sudah menjelaskan terkait penyelenggara dan penyelenggaraan satu data Indonesia di tingkat daerah, di mana penyelenggara satu data Indonesia itu terdiri dari pembina, wali data, produsen data, forum satu data, dan sekretariat satu data. Penyelenggaraan SDI di tingkat daerah mencakup kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan. Selain itu, Bu Tere juga menyampaikan terkait satu data kelurahan. Beliau menjelaskan kenapa sih satu data kelurahan itu dibutuhkan. Karena memang tusi di kelurahan itu sangat padat, sedangkan di sisi lain permintaan data itu datang silih berganti. Sementara tata kelola data di kelurahan itu masih belum terlalu baik. Kemudian, satu data kelurahan ini sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan ketersediaan data di kelurahan. Ketika pengurus berganti, diharapkan ketersediaan data itu dapat dipastikan kontinuitasnya. Dan kelurahan juga perlu sebenarnya dengan data ini untuk merumuskan kebijakan di lingkungan kelurahan yang masing-masing. Baik, kira-kira mungkin itu poin penting yang dapat saya rangkum dari paparan hingga sesi diskusi kita kali ini. Semoga hasil diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber. Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasi aktif dari teman-teman para hadirin, Bapak Ibu para hadirin semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memandu jalannya paparan dan sesi diskusi kali ini. Saya moderator pamit undur diri. Sampai ketemu pada kesempatan lainnya. Saya kembalikan kepada Mbak MC, Mbak Hani. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Bapak Ibu hadirin, kami mengingatkan kembali untuk yang belum mengisi daftar hadir, untuk bisa mengisi daftar hadir yang telah tersedia tautannya di chat Zoom.
Baik, Bapak Ibu, telah sampailah kita di sesi penutupan. Saya sebagai MC yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, panitia, dan seluruh peserta yang telah hadir dan memberikan kontribusi besar dalam acara webinar hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua, serta memperkuat tali silaturahmi di antara kita semua. Jangan lupa untuk kembali menghadiri acara webinar series pembinaan statistik sektoral. Batch 4 ini tema yang kedua yang akan hadir pada Selasa 29 April 2024 mendatang. Kami segenap panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan selama webinar ini berlangsung. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengakhiri Zoom meetingnya.